Yang namanya ngomongin game retro nggak bakal ada habisnya. Sama kayak ngomongin soal cewek, nggak bakal ada habisnya juga. Apalagi ngomongin soal keduanya. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Aduh. Ya, mari kita ngomongin 9 jagoan cewek kece dari game-game beat 'em up rilisan 90-an. Bagian 1. Ya, kalau rame nanti saya bikin yang bagian 2. 9. Nomor 9 adalah Marge dari The Simpsons Arcade. Sabar. Saya jelaskan dulu. Saya masukin Marge dari game The Simpsons Arcade ini bukan berarti saya MILF. Ya, kamu tau lah maksudnya MILF itu apa. Tapi hal ini karena sosok Marge dari game The Simpsons Arcade ini tampil sangat keren dan mematikan. Nggak kalah lah sama Bart, Lisa, ataupun Homer Simpson. Karena dibalik sosoknya yang lembut dan keibuan, ternyata Marge juga jago berkelahi. Apalagi dengan ciri khas rambutnya yang menjulang tinggi dengan warna biru itu, dijamin siapapun penjahatnya bakal merasa terintimidasi. Apalagi dengan vacuum cleaner yang dipegangnya, alat rumah tangga ini bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Ya memang sih, di tempat saya dulu jarang ada yang main game The Simpsons Arcade menggunakan karakter beliau. Beliau. Karena kalah populer dengan Bart ataupun Lisa. Padahal seru juga loh memakai Marge. Memakai dalam game tentu saja, bukan yang lainnya. Kemudian yang 8 adalah Rosa Filmonde dari game Undercover Cops. Jangan pernah tertipu dengan wajah dan suara manisnya ini. Karena cewek kelahiran 24 Januari 2021 ini, ya settingnya emang jauh di masa depan. Dikenal sangat kuat, lincah, dan lihai dalam bertarung. Nih, lihat aja nih. Dengan betapa mudahnya dia menggunakan tiang baja konstruksi sebagai senjata yang kamu aja belum tentu kuat mengangkatnya. Diceritakan Rosa ini sebelumnya seorang vigilante atau penjahat yang memutuskan melawan balik para penjahat dalam dunia nan liar dalam game Undercover Cops ini demi membalas dendam atas kematian kekasihnya. Berarti saat ini dia masih jomblo. Lumayan lah. Karakter Rosa termasuk karakter populer dalam game Undercover Cops karena banyak yang memilihnya karena ya dia itu lincah dan gesit. Dan tentu saja ya sosok manisnya ini yang menarik hati. 7. Yang ketujuh adalah Tyrese Flair dari game Golden Axe. Mbak-mbak yang tahan masuk angin dan gigitan nyamuk ini, ya karena dia cuma bertarung menggunakan bikini. Tampil pada game Golden Axe 1 dan 2. Sekilas desainnya mengingatkan saya pada desain karakter Red Sonja dari komik Conan. Bukan Conan yang detektif, tapi Conan yang barbarian. Dalam ceritanya, Mbak Tyrese Flair ini adalah seorang putri yang kerajaannya hancur setelah diserang pasukan Death Adder. Karena hal tersebut, Tyrese memutuskan bergabung dengan pasukan Amazon, ya mungkin sekelas sama Wonder Woman, untuk berlatih memperkuat diri dan membalaskan dendam kerajaannya yang hancur. Karakter Tyrese ini jadi populer di game Golden Axe selain karena kesemlohayannya, juga karena kelincahannya. Belum lagi saat dia mensummon naga besar untuk menyerang musuh dengan nafas bau naganya. Keren. 6. Yang keenam adalah Spin dari Zero Team. Lagi-lagi mbak-mbak kece yang tahan masuk angin dan gigitan nyamuk karena baju senam yang dia pakai sungguh, ya begitulah, sungguh terasa nuansa fashion mbak-mbak senam tahun 80-an, itu maksud saya. Spin diceritakan adalah salah satu anggota dari Zero Team, sebuah tim khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang wanita misterius dari sebuah organisasi yang juga misterius. Ya memang sungguh konyol premis cerita game Zero Team ini. Di sini Spin menjadi karakter favorit anak-anak dingdong bukan karena desain seksinya itu, tapi karena skillnya yang sangat bermanfaat, terutama saat menghadapi rombongan musuh. Hal ini karena Spin adalah satu-satunya karakter yang bisa menyerok satu rombongan musuh lalu melemparnya ke tanah, dan bisa mengenai semua musuh yang ada di bawahnya. Ditambah saat melakukan aksinya tersebut, Mbak Spin ini akan maju cukup jauh ke depan, makanya sekaligus menjadi cara aman untuk kabur dari kepungan musuh, dan itu sangat bermanfaat. Kalau untuk review gamenya ada di video yang ini. 5. Nomor 5 ada Kurokishi dari Denjin Makai, atau disebut juga Guardians. Di antara 3 karakter cewek dalam game Denjin Makai, Kurokishi adalah yang paling kece.
Hal ini selain karena lihai dalam bertarung, juga apalagi selain ya desain karakternya yang sangat menggoda ini. Ya jujur aja lah masih, kamu tertarik kan dengan desainnya ini? Diceritakan Kurokishi adalah anggota dari satu tim khusus yang dibentuk oleh Dewan Kota untuk memburu grup kriminal bernama Ghost yang pernah menyusup dan mengacau di kota tersebut. Kurokishi ini juga seorang polwan atau polisi wanita dari kota tersebut. Kalau di tempat saya dulu, sosok Kurokishi menjadi salah satu yang paling banyak dipakai selain Zeldia dan Ayo. Nggak ada alasan khusus dalam memilihnya selain ya karena mereka cakep-cakep sih. 4, Kemudian yang keempat adalah Sailor Jupiter dari game Pretty Guardian Sailor Moon Arcade. Oke, memilih karakter cewek dalam game Sailor Moon Arcade ini saya akui amat sangat sulit. Hal ini karena di game ini karakter jagoannya cewek semua. Mana mereka cakep-cakep pula. Pusing saya, sungguh-sungguh pusing memilihnya. Tapi saya putuskan memilih Sailor Jupiter karena selain saya suka cewek yang agak tomboy, juga karena jangkauan serangannya yang paling jauh di antara yang lain. Apalagi tendangan terbangnya sangat-sangat efektif dalam menyerang musuh. Kemudian Sailor Jupiter di dingdongan tempat saya dulu mengalami persaingan yang sangat ketat dalam hal popularitas dengan Sailor Venus dan Sailor Mercury yang juga banyak dipilih oleh player yang lain. Enaknya sih karena karakter dalam game Sailor Moon Arcade ini cakep semua dan skillnya juga beda tipis. Jadi kita nggak pernah berebut karakter kalau main berdua. Kalau untuk review gamenya ada di video yang ini. 3, Kemudian yang ketiga adalah Letnan Lin Kurosawa dari game Alien vs Predator. Nah, sebagai satu-satunya karakter cewek, Letnan Kurosawa bukan hanya tampil manis, tapi juga mematikan. Dan sama halnya seperti Mbak Rosa Filmundi dari Undercover Cops, karakter Lin Kurosawa ini tampil keren, manis, tanpa perlu mengumbar aurat. Bahkan jika diamati dengan baik, karakter Letnan Lin Kurosawa ini tampak sangat berotot. Bahkan yang paling berotot dari semua karakter cewek pada list di video kali ini. Hal ini karena Lin adalah seorang cyborg yang memimpin salah satu grup marinir luar angkasa. Jadi wajar kalau sosoknya terlihat paling tomboy, paling kuat, dan paling berotot dari semua karakter cewek yang ada di video ini. Sosok Lin Kurosawa banyak dipilih para pemain Alien vs Predator bukan hanya karena wajah manisnya ini atau karakter galaknya yang bikin greget, tapi juga karena kelincahan yang dia miliki. Coba deh kamu amati tatapan mata yang tajam itu, ya bikin gimana gitu, bikin gemes kalau bagi saya itu. 2, Kemudian nomor 2 adalah Hannah Dunde dari Mustapa Cadillac and Dinosaurs. Tante yang satu ini bukan cuma tampil cantik, seksi, dan terengginas, tapi juga jago berkelahi dan bisa menggunakan semua senjata. Ya, namanya juga game beat'em up masih. Hannah sendiri berperan sebagai seorang diplomat dari salah satu kawasan dalam dunia Cadillacs and Dinosaurs. Oh ya, kamu bisa nonton di seri TV-nya atau komiknya untuk bisa lebih mengenal karakter Hannah ini. Meski harus diakui, Tante Hannah kalah populer dari Mustapa yang bahkan bisa mengubah judul gamenya dari Cadillac and Dinosaurs menjadi game berjudul Mustapa. Di mana Tante Hannah ini biasanya menjadi pilihan kedua dari 4 karakter dalam game Cadillac and Dinosaurs. Hal ini karena karakter Hannah ini termasuk lincah dan juga gesit. Belum lagi serangan upside down attack-nya yang sangat efektif untuk menyerang sekaligus kabur dari kepungan musuh. Kalau untuk review gamenya ada di video yang ini. 1, Kemudian nomor 1 adalah Blaze Fielding dari Bare Knuckle atau disebut juga dengan Street of Rage. Sama seperti Kurokishi dari Denjin Makai, Blaze Fielding juga seorang polwan. Sebelum akhirnya dia memutuskan keluar dan memakai cara outlaw untuk memerangi kotanya yang korup. Desain karakter dari Blaze mengalami transformasi yang cukup kentara karena punya paling banyak seri dalam video gamenya. Dari awalnya desain yang terlihat generik pada Bare Knuckle 1, yang mana dalam gamenya kita bakal menemui 2 bos cewek yang desainnya itu sama persis dengan Blaze tapi berbeda warna bajunya. Kemudian menjadi desain yang lebih semlohai pada Bare Knuckle 2 dan juga Bare Knuckle 3. Kemudian apa yang paling fenomenal dari desainnya ini? Ya tentu saja pada versi Bare Knuckle 2 yang sampai membuat karakter Blaze itu mendapatkan sensor untuk rilis versi Amerikanya.
atau game Street of Rage 2. Karakter Blaze sendiri termasuk sangat lincah dan gesit. Terlebih pada Bark Knuckle 3, Blaze menjadi karakter yang paling banyak menguasai senjata. Jika kamu ingat, pada game Bark Knuckle 3 itu memiliki fitur spesialisasi senjata untuk setiap karakternya. Dan Blaze ini yang paling pintar menggunakan banyak senjata. Kalau di tempat saya dulu, di beberapa rentalan Sega, karakter Blaze menjadi karakter terpopuler baik di Bark Knuckle 1, 2, maupun 3. Tentu saja ini nggak menghitung jika kita menggunakan cheat karakter super pada Bark Knuckle 3, di mana Blaze menjadi satu-satunya karakter yang nggak punya versi super. Duh Sega, kenapa kau sungguh pilih kasih? Ya, itulah 9 karakter cewek terpopuler pada game-game beat 'em up tahun 90-an bagian pertama. Kalau menurutmu videonya menarik, silahkan di like, dan kalau kau punya pendapat lain, silahkan tulis saja di komentar. Oke, salam sehat, kaya, dan bahagia untuk kita semua.